Tapi aku pernah motret sampai dipegang nih. Hah? Oh gini. Mas coba pegang pinggangnya. Hah? Bentar. Saya cegukan Asam mau. lambung. Boleh minum mas. Sumpah, Enggak, mas. enggak. Belum minum mas. Amer udah 2 nih. Americano kan? Americano. iya, Sorry. Jepang sama Manhattan. Manhattan. Sini, Manhattan. Manhattan. Pada intinya Mas Nura tuh suka main. Oh, suka Ya. main. Jadi sebenarnya buat main. Buat main. Gimana kamu caranya fotografi bisa membayari mainmu? Nah itu. Motret di daerah Widas aja deketku itu udah ada HTM 300.000. Ini HTM-nya segini kak. Dapat apa aja? Nggak ada. Mas Nura pakai apa tuh kameranya? Kebetulan Nikon Z. Nikon tuh jelek loh. Kalau ada orang ya pakai kamera Sony 2. Ini yang satu masuk bengkel, Oke. yang satu antri masuk bengkel. Ya. 1, 2, 3, 7, 5. Oh. Gimana wedding hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam. Saksinya banyak ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan rame nih gimana? Lumayan rame nih, gimana, Niki Romi? saudaranya banyak hari Banyak. ini. Banyak nih. Ini cukup misterius orang. Cukup misterius. Permisi, saya tak opening dulu ya. Untuk calon pengantin, ingatlah bahwa pernikahan bukan hanya mempersatukan dua hati, tapi juga mempersatukan grup WhatsApp berisi MUA, dekor, fotografer, Betul, WO, betul. catering, MC, sound system, dan teman-teman sinoman sekalian. Betul sekali. Ren. Masuk ya Mas Asri, Keren. ya. Maka dari itu, adanya kita di sini mengedukasi bukan Edupak. Nah, itu loh Mas Asrop yang tak maksud. Yap. Karena sesungguhnya manten berhak Berhak tahu tahu. kondisi industri wedding saat ini. Terkini. Nah, betul. Gimana para saksi? Sampun siap nih? Yap. Kurang kenceng Mas saksi, sampun siap? Oke. Kok dulu lagi betul rasanya. Jadi, pilih rada korak. Tapi aku penasaran siapa hari ini? Siapa hari ini? Pria misteri ini Mas Asrop. Siapa ini? Pria ini dia lagi menggeluti hobinya ini. Wah, Lagi menggeluti hobinya. so- Oke. Mari yang kita nantikan saat ini. Silakan Mas. Langsung masuk aja. Is. Dengar are. Astagfirullah. Saat dulu bersama diri ya. Iya. Isen morawe. Aku ngira. Ya ini dia Mas Dr. Tirta hari ini selamat datang. Bukan dokter Tirta. Betul. Bukan dokter Tirta Mas ini Mas. Bukan ya? Bukan dokter Tirta Mas. Akhirnya pelari kacar tadi. Ini Saya kita ada- tepuk tangan Mas Nurel ini Nurel. Mas Asrop. Betul, tepuk tangan. Selamat datang Bapak Nurel. Halo. Salam. Salam swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana wedding hari ini Mas Nurel? Wedding. Wih, Ini bukannya podcast lari ya? Waduh, bukan Mas. Lah. Oh, studio sebelah. Studio sebelah. Salah. Mas, jangan. Lah apa wes saiki ayo mulai lho. Mau ngajaknya Melayu BTW dari Caruban ke sini berapa kilo ya tadi gue lari ya? Wes. Perasaan PES 3 kalau salah. 3. 80 kilo PES 3. Naik motor. Suhu. Gak apa, lagi seneng dia lari. Gak apa, yang penting gak lari dari Ini pertanyaannya lokalnya, nanti kan? soal lari kan? Lari ini Lari kita ya? mau bahas dia wedding, mau hari ini lari. Udah amat saya hari ini. Dah. Ini kan gua kan udah lama gak motret juga, jadi kesibukannya cuma lari lari aja gitu. ya. Gak sih tak takuti dan Nurel apa? Apa? Lari bener lari. Maksudku lari dari lokal daerah wedding industri lokal daerah ini. Wis. Sumuk semakin panas. Iki loh. Kok senengannya nang jopo di luar kota terus. Nah, yuk. Madiun Raya ya opo ini?
Lokal pride itu ya apa, Mas? Local pride. Aku tak ngombe sih, aku tak. Ya enggak apa. Yes, kau. Enak gimmick kedua kawan-kawan ya. Mari kita lihat. Oh. Nek anak lari ki. Nek anak lari kudu siap. Itu Lumayan namanya redek, apa, Mas? Rek. Ini tumbler juga, Mas. Oh, ini namanya soft flash. Oh. Head rate-nya berapa head rate-nya? Kita lihat. Kita hari ini 115. Semakin naik. Jadi kalau ada tahu teman-teman, dari tadi Nurel itu naik turun terus 110, 115, 110. Saya percaya pas gimmick tadi pasti naik. Disclaimer dulu. Iya. Ini baru pertama kali gue podcast. Asik. Harus pakai gue apa? Gue aja hari ini, kita gue hari ini ya. Oh, Oke, gue. Karena tamu kita kali ini Mas Asraf Ya. udah menjamah kemana-mana Betul. Ini masih di bidang gue ya. Bidang Gue ini masih di fotografer dokumentasi wedding lah. Mas Nurel ini sudah bahasanya juga lama juga. Lu berapa lama sih di wedding industry, bro? Gue. Kalau industri wedding kurang lebih belum sampai 1 dekade sih. Belum sampai 10 tahun. Baru 9. Hampir. Kalau motret sih 2014 berarti berapa ya? Berarti 12 tahun. 12 tahun kalau motret. Masya Allah. Tapi dulu motret model-model kayak gitu. Bener-bener gimana, Mas? Model ya biasa. Wes, Kayak- mulai kikuk dia karena ya teman-teman ya dulu ada modus yang sikatan. Jadi ada modus Enggak ya. Enggak. Nah. Itu Meh keceplosan hanya soalnya. beberapa oknum saja Iya, mungkin. betul. Nurel termasuk ya itu. Dan FYI-nya Mas Asraf, apa tuh? cari jadwalnya Mas Nurel untuk datang. Sibuk. Wus. Tim kita tuh memerlukan 10 batalion untuk nge-WA Mas, Betul. ayo Mas, ayo Mas. Alhamdulillah. Sibuk hari ini datang. apa? Sibuk lari sama tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Nurel sudah mau datang di Berdua Space. Alhamdulillah. Kita hari ini akan ngobrol sedikit-sedikit tentang wedding industry di bidangnya Mas Nurel itu di dokumentasi wedding. Dokumentasi wedding. Oke. Menurutmu sebelum masuk ke tema utama, Mm-mm. wedding documentation itu apa Mas Nurel? Menurutmu? Wedding documentation. Kalau menurutku wedding documentation tuh kita bagian kayak sembunyian apa ya, lupa aku. Aneh-aneh corekan Ada aneh. contekan. Memang harus Gak tertata. apa-apa, Harus tertata. Kayak di bioku itu. Nah, di bionya Nurel mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi kita tampilkan Pekerja IG-nya Mas di Nurel. hari yang terbaik. Bekerja di hari yang terbaik. Terbaik. Gokil, tepuk tangan semua teman-teman. Keren. Bekerja di hari yang terbaik. Dapat Jadi quote itu dari mana ya Mas? nggak tahu ya. Terus tadi dari dalam hatinya Dalam udah hatiku. Keren. Jadi kon kerja ning sebuah momen wong paling apik. Itu artinya apa ya Mas? Saya mohon maaf nggak tahu itu. Aduh, suruh ngertiin. Tak jelaskan ya. Iya gimana? Dadi Coba jelasin. konco ya kon kerja iku ya nang wed. Pas wonge seneng banget, Cuk. Wah happy pokoknya. Oh, happy. Nah, ngeri? Ngerti. Nah, ngono lho. Enek cocoknya ngerti. Nah, ngono lho, Cuk. Tahu iki. Jadi itu kita dokumentasiin pernikahan orang di hari mereka yang terbaik. Bentar, disclaimer. Kadang tuh kalau ngobrol kayak gini, saya tuh suka kosong. Beberapa mau ngobrol kayak gini, pikiran tiba-tiba kosong gitu aja. Tiba-tiba. Jadi minta tolong kalian kalau Oke. ada apa-apa Oke. bisa minta disapu ya. Oke. Nek lo Adim mencoba Dika, kalau kita jadi kosong juga aja. Oke. Ya. Heeh. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lanjut. Lanjut. Sebenarnya kita Mas Nurel butuh semangat dari para saksi ini. Semangat ini. Rame juga ya ternyata. Ternyata berapa cek dulu Mas? 120 kayaknya. Tabadur. Ayo Pak. Mas Nurel. Panggil dulu. Aku kepo ini dulu. Wedding pertama yang dikerjakan itu kapan Mas? Foto wedding. Foto wedding pertama tuh yang pasti aku ikut orang. Nah ini kan nih. Gini. Lagi. Pelan-pelan Seru Mas, pelan-pelan. Dulu tuh masih sekolah kelas 2 kalau nggak kelas 3 SMA udah motret acara kayak sunatan kayak gitu. Oke. Sunatan. Masuk akal. Terus
masih nemuin roll-rollan tapi nggak pakai kamera analog, udah pakai kamera digital. Udah Cuma Camdik. jumlah di Camdik pakai DSLR dong. Oh, Tapi masih minjem minjem apa masih ya. nyewa? dipinjemin. Oh, dipinjemin, oke. Dulu kurang lebih race-nya per roll itu 25.000. Per roll 25.000 itu satu rollnya berapa Mas Nurel? Satu rollnya total foto apa? Satu roll aja, satu roll dulu. Oh, satu roll tuh 40 foto 40 cetaknya. foto. Jadi dulu kita harus pinter sama saya di freelance, pinter-pinter ngobrol sama kliennya. Mbak, ini fotonya banyak ya Mbak. Ini kalau dicetak 2 roll gimana? Biar untungku banyak. Oh iya benar. Dodolannya petang roll, dicetak erong roll. Ya pinter. Ya enggak dong. Enggak. Ini dicetak 3 roll gitu ya. Berarti kan untungku 25 kali 3. 75.000. 75.000 satu event. Terus dulu tuh bisa sampai 2 event. Jadi lompat dari event 1 ke event 2. Dulu tuh ada sore ada manten sore itu ada di desa-desa pokoknya. Oh, masih ada ya? Masih ada. Akadnya sore, siang kita masih kerja juga bisa. Itu 2015 lah. Itu masih sekolah itu 2014 2015. Masih sekolah. Wah, jadi Mas Nurel ini orangnya gigih ya, bekerja keras. Meskipun masih sekolah, yang lain ngopi, rokokan, seperti Amin. Seperti itu loh, Mas. Apa? Itu. Ya, gitu. Ayo lo. Jadi apakah bisa dikerucutkan dulu Mas Nurel ini awal foto berawal dari 0%, Mas? Berawal dari 0. Gimana? 0% itu dalam arti Otodidak pokoknya. otodidak. Betul. Exactly. Dulu kamera minjem. Memori juga nggak punya. Alat edit pun nggak punya. Nah, dulu kalau ngedit gimana, Mas? Di warnet. Enggak juga sih. Di tempat bosku dulu. Oh. Dulu kan ikut vendor lain, tapi cuma jaga di situ. Pokoknya jaga di studio situ. Kalau malam, jadi bagianku ngedit tuh malam. Ada pegawainya dari pagi sampai sore, terus habis itu malam jam 8 malam aku pakai sampai jam 4 pagi. 4 pagi. Nah. Jam 6 kamu sekolah lagi. Oh, itu udah. Oh, udah lulus total gitu ternyata. Maaf. Enggak masuk. Itu yang vendor sendiri. Oh, sorry. Oh, itu vendor sendiri. Terus kalau yang dulu kan masih freelance kita nggak ngedit. Iya, nggak ngedit. Kita lempar file. Ya, tinggal lempar file sih. Gini loh, Mas. Maksud aku gini. Mas Nurel itu mampu tangan nih, Mas. Oh enggak, sorry. Enggak. Kebiasaan udah angel lagi. Ngiri aku bingung lapo. Maksud aku tuh dengan kerja kerasnya Mas Nurel. Maksudnya dia foto nih, terus balik ke kantor. Betul. Terus malam masih ngedit. Tapi kok kayak saya tuh kedengar kabar-kabar yang kayak jasa editing tuh nol gitu loh, Mas. WC aja bayar 2.000. Ide kalah sama tai. Yes. Aku gini Mas, minta tanggapannya Mas itu. Sebaiknya tuh kayak ya intinya kita mengedukasi ya Mas Asraf gitu. Iya. Gimana? Minta mengedukasi, maksudnya Saya biar baru datang hari ini, maaf. Oh iya, sama Saya Mas. nggak ada sama sekali. Saya baru datang ini. Oke. Baru datang ini. Wah, yang sorot saya nih. Wah, Saya mikir topik nih. Saya baru datang saya. Maaf. Gimana? Edukasinya untuk yang belum tahu kalau jasa edit tuh bisa dihargai apa enggak tuh dari gimananya Mas? Sekarang apa-apa itu mahal ya, apalagi kalau memori. Jam waktu yang diluangkan itu kosong, apalagi ya? Ya kayak intinya kita Ide. Kita Energi itu bener tuh. Terima kasih ya Kak, terima kasih ya Kak. Kita sekolah, bayangin kita belajar, kita sekolah, cari YouTube, kita belajar lagi, experience gak bisa dibayar di mana-mana. Yo, itu yang dibayarkan kan. Kayak gitu. Kayak iso misal kamu sekolah, kita harus bayar mahal nih. Misal aku, Ya. MTC, multimedia. Terus aku ngejawab Ya nih, kan, aku kamu ngejawab. jawab, Mas, aku mau bayar aku. Mas, Mas, gak usah. Editingnya gak usah, Mas. Metah gawane sego berkat. Nah, kuwi kan yo asine Mbak mending ini.
mbaknya kasih aku sebuah berkat tapi sekolah aku berono. Nah, selesai kan, kita impas kan. Nah, gitu. Gambarannya gitu ya Mas Dika ya, Mas Iya. Burel. Jadi teman-teman untuk yang belum tahu ya, intinya teman-teman kreatif semua ini itu ada kasarnya energinya. Betul. Kita tuh mangkas waktu, mengeluarin biaya. Contoh nih, komputer tuh gak murah guys. Komputer, laptop, kamera. Oh, menurutku murah sih, Mas. Sorry ya, menurutku murah sih. Oh menurut Mas sama Kok bisa? Murah ya. Kok bisa? Lu kan gak disupport. Au. Izin lari 20 kilo dulu. Jadi seenggaknya berusaha untuk menghargai semua pekerjaan sih lebih tepatnya. Ya, betul. Betul. Gimana saksi sah ya? Sah. Sah. Kayak gitu ya Mas Asrop. Ya, Mas Dika. Ya semoga semakin banyak yang orang pahami lah tentang ini. BTW satu. Apa-apa? Ngedit tuh kan butuh mood juga kan? Betul, betul. Kalau mood lagi berantakan dari sono, si pacar lagi bad mood terus kita keserang gitu. Ngedit bawaannya, aduh ini lagi. Nah, Itu kan juga mempengaruhi hasil juga kan. Setuju. Terus satu lagi, Mas ini wajahku bisa diganti gak? Ya bentar Mas, kalau wajahnya gini Kan biasanya kan di swipe gitu. Oh, oke. Diganti sama pria Solo itu lagi bisa nggak gitu? kemarin ada yang ganti foto orang itu ada juga kan? Oh ada tuh. Oh, itu Ayo, yang mana itu? bantu. Saya nggak tahu ini. Bantu. Saya gaptek orangnya nggak paham gitu. Oh yang itu. Yang itu loh. Itu yang mana bisa dijelasin? Wah itu teman saya. Ya, makanya kan teman Anda kan, tolong Iya. disampaikan. Untuk Kemarin saya yang juga mengganti- sempat komen juga itu di platform tweet itu. Iya bener. Jadi jadi ya nggak tahu masalahnya ditayangkan di dia sini tuh ya. mengedukasi Ditayangkan di soal sini. AI dengan bagus, tapi dia malah menggunakan AI dengan salah kaprah. Mencomot foto orang dan diganti wajah orang lain Wah, Wow. dan itu dijual. dijual ditulisin presisnya segini. Nah, ketika dia boom, dia lempar portofolio dia, lempar. Oh. Nah, mencari klien sebanyak-banyaknya. Kan sempet ku komen kan. Bang, lu emang sengaja bikin gini buat naikin engagement lu, terus lu upload konten lu habis ini biar orang-orang fokus ke lu kayak gini tuh, emang iya dah? Kalau iya, berarti lu licik sih. Licik. Respect. Ini mungkin saya kan nggak mendalami di Nah, iki itu. Licin. Oh, licin. Oke, mulai kita lanjut lagi. Kok menakutkan ya? Kayaknya? Saya Kok hari ini kayak menakutkan ya? Adretnya berapa Mas? Adretnya berapa? Oh, udah mulai turun. Oh, udah mulai sana ya. 119. Oke, supaya santai berarti. Oke, aku mau nanya Mas Rel. Ya. Aku mau nanya Mas Dika ya. Silakan. Untuk Mas Rel kan sekarang sering nih ngerjain wedding di kota-kota lah, di Surabaya, di Jakarta. Apa sih Mas Rel menurutmu yang paling mendominasi perbedaannya sama wedding di daerah? Perbedaan wedding di kota kayak Surabaya, Solo, Jakarta sama sini ya. Yang pasti acaranya. Tapi aku pernah kayak acara di Surabaya pun gede pun di tempat-tempat gang tuh hampir sama sih sebenarnya. Tapi kalau kerjaan soal pas acara lumayan gede tuh lebih proper acaranya di kota. Mungkin orang-orangnya lebih profesional bisa. Terus dari mindset mereka kok mindset? Iya enggak sih? Mindset kayak pemilihan Kayak, baju, iya. Pemilihan kayak gitu. Terus mereka color tuh palette mungkin. color palette juga, Disiplinnya. disiplin oke. Berarti Ya, benar. disiplin misal kayak dia, oh ini udah 8 jam nih Kak, kamu sampai jam 2 tok. Jam 2 aja, terus dia kalau disiplin jam 2 selesai. Atau masih bisa ya kita Enggak sih. take moment sih. Sana lebih ada beberapa toleransi yang selama ini aku enak itu di Surabaya. Ada beberapa toleransi yang bisa diaplikasikan, enak buat kita leluasa buat motret, apapun lebih proper lah. Mereka tuh jam segini, mungkin jam 3 make up, oke make up. Kita pun datang
jam 4. Oke. Jadi kalau di sini aku pun make up, Mas nanti make upnya jam 1. Oke, kita datang 1 jam sebelumnya. Oke. Ada beberapa gitu. Saya juga kok. Kalau kita datang jam 4, oh Mas jam 5 beauty shoot ya. Pus, loh mantan ready jam 7. Apa tuh? Itu nape gak telat kan? Di anu kok di Nganjuk area di ya. Nganjuk. Maaf, bukan di area kita, di Nganjuk area ya. Itu naipnya gak telat kan? Alhamdulillah gak naik. Alhamdulillah. Teman saya emang Ayo disampai nih. Ayo disampai nih. Ayo. Jadi Ayo. jadi perbedaannya tuh ya nggak perbedaan sih, nggak ngejudge soal kayak di daerah sini nggak kurang proper apa, enggak sih. Tergantung WO-nya juga. Ya. Ya Faktor mungkin pendukung berarti Mas. faktor pendukung komponen-komponen dalam wedding tuh emang harus Sinambung. berkesinambungan. jadi harus semua anggapannya semua vendor tuh harus punya motivasi yang sama, harus grow up bareng gitu ya Mas. Nah, omong-omong tentang fotografer. Betul. Omong-omong tentang fotografer. Kalau yang paling membedakan dari fotografer lokal sama treatmentnya fotografer dari kota-kota itu apa? Paling membedakan? cara ngedirect sih. Cara menderek. Rata-rata kalau ngedirect daerah sini tuh masih megang mantennya. Contohnya kayak Plok. Wah. Mbak kon madep rene dengan bunga-bungan. Nah. Kayak Oh gitu. itu masih di sini ya. Beberapa. Kalau di kota ada sih kayak gitu. Cuma jarang. Pernah nemuin beberapa tapi jarang. Kalau di kota-kota kayak kota-kota gede ngedirectnya cuma kita ngobrol aja. Kayak nyampein sesuatu, coba Kak. Enggak Kak sih. Kita sebelum mau motret kayak baru datang tuh kita udah kenalan. Iya. Oke. Lebih ke Jadi interaksinya temen, lebih kayak ya, temen jadinya. kayak teman gitu. Namanya siapa? Asrof. Hadir. Terus si cewek namanya Tazar gitu. Sangat match ya. Bang Tazar. Nah, nanti coba Tazar lu jadi jarang juga aku manggil kakak juga. Oke. Langsung nama. Zar. Lu jalan ke sana coba. Kelihatannya bagus. Coba jalan ya. Krek. Tengok belakang coba. Krek. Stand by kamera. Oke. Stand by. Krek. Coba tuh dinding bagus juga sih. Bisa dipegang dikit. Pakai tangan kiri. Oh. Oke. Terus tengok belakang. Terus puter coba. Mainin tuh gaunnya. Gitu. Terus cowoknya masuk nih. Samperin tuh istrimu. Istrimu lagi cantik-cantiknya nih. Yes. Nah. Samperin. Boleh dipegang. Oke. Kasih interaksi dikit. Kasih pertanyaan coba. Kamu udah sarapan belum? Tanyain. Itu dari sini kan udah itu. bisa. Jadi sih. lebih ke motion ya dia. Iya, Motion naik, gerak aja. Kalau sini mungkin ya mohon maaf ya, ada beberapa pernah motret di daerah mana gitu, pokoknya daerah bukan daerah sini sih. Pokoknya masih daerah banyak mana? lah ya. Kabupaten mana gitu ya namanya? iya. Cowoknya tak suruh. Mas coba pegang pinggangnya. Hah? Pinggangnya sendiri. Iya, pinggangnya. Oke. Pegang Ditanyain, Kak itu Tera filmmu kayak gak berantakan. Oh iya toh. WO sini benerin lah. Itu udah jadi juga. Oh, jadi mungkin bisa disimpulkan apakah manten itu juga harus apa ya kesannya? Harus tahu soal interaksi dari mindset sih menurutku mindset. kayak gitu-gitu juga ya. lebih ke peka sih. Peka. Nah, ini kemarin si Deva tuh bilang gini di podcast ini. Nah. Mau ketemu lupa terus mau Nih. mau nyemprot dia tuh. Oke, sis. Kasih bahan Bang, kasih paham. Deva Aku bilang terus gini, silakan. Deva. Itu fotografer suka teriak-teriak kalau mose kayak itu buat apa? Va, lu tuh match sama tukang sound. Lu belum pernah lihat sound horeg kanan kiri. Kita mau mose pun teriak-teriak. Mbak, lihat tengok kanan ya. Hah? Coba tuh. Itu yang teman-teman mungkin nggak tahu, ya Betul. kan? Kalau biasa mungkin kalau motret di luar itu soundnya enak.
Ya, tipis. bener. Jadi kita tuh ngobrol gini tuh kedengeran semua. Oke. Kalau di kita kan enggak. Di kita tuh Gak di horek, mana? gak mantu kan. Oh. Itu kan. Emang itu wajib ya? Kayak Nah. sonor kanan kiri itu. Nah, berarti ini edukasi juga nih. Mungkin ya, Buat bisa jadi. manten-manten nih. Besok lagi ngundang tukang son gitu boleh. Nah, Boleh. sama jenenge kuwi sing anu kuwi. Edison. Thomas Alva Edison lho. Ya enggak gitu. Mungkin ini sih edukasi untuk vendor dan calon mantan juga ya. Bukan pemberian ya, penataan sound system mungkin ya Mas. Bener. Iya, Bukan. sesignifikan itu. Mungkin nek kadang kena kan Mas kurang empuk ngono kan. Piye ngono Mas? Mikir kani roti ngono. Ya, cokol digodhog Kurang kayak empuk. orang. Tapi Mas Nurel ini kan udah lumayan lama di bidang fotografi kan, udah menjelajah kemana-mana. Kalau buat Mas Nurel yang paling jauh, yang lokal dulu ya, paling jauh yang pernah di handle itu di mana? Bentar. Saya cegukan mau. Lambung. Boleh minum Mas, Sumpah, Mas, Enggak. belum minum Mas. Amer udah 2 nih. Oh, Americano kan? Americano. Iya, Americano. Sorry. Aku tahu. Aman. Paling motret wedding paling jauh. Paling jauh. Paling jauh kalau nikahan tuh di Bali. Di Bali. Di Bali cuma adatnya Jawa. Soalnya daerahnya daerah Singaraja. Daerah Singaraja tuh bukan minuman ya, pokoknya Iya. Akeh macan lah pokoknya ngono ya. Akeh macan ya. Singa. masih pakai adat Jawa terus Mm-mm. Islami pokok daerah orang Madura situ. Jadi pakai adat Madura. Tapi Mas Nurul juga pernah ke luar negeri juga apa enggak ya? Pernah. Di mana aja tuh? Dua negara kan ya. 2 negara, oke. Di Ke Jepang sama Manhattan. Jepang. Manhattan. Sini. Manhattan. Manhattan. Magetan. Oh, sing jualan mie itu. Oh, alah. Magetan. Kono ae. Magetan. Oke. Itu di Jepang itu kapan, Mas? Kebetulan saya udah 2 kali. Asik. Aku suka Padahal yang akeh sombong-sombong sing- ini ya. Suka aku yang Astagfirullah. sombong-sombong ini. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi lu udah di Jepang udah berapa kali, Bang? 2 kali. 2 kali. Mau ketiga. Oh, mau ketiga. ketiga. Mau ketika 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Enggak pengen. Enggak. Ya, mau tanya. Kali ini dari Jepang langsung. Enggak. Kliennya dari temanku. Oh, temen sendiri. Kebetulan temanku pengen main ke Jepang terus aku fotoin. Mhm. Dia tuh udah nikah, udah priwet juga. Priwetnya udah lama 2019 kalau nggak salah. Sebelum Covid pokoknya di Jogja, terus habis itu nikah, habis itu sekitar 3 tahunan habis nikah Mhm. kok random pengen ke Jepang. Okein ditanggung, ya aku oke dong. Ya tinggal berangkat gitu. Intronya dulu nih, maksud Hmm. dalam arti intro sebelum pengen difotoin tuh apakah udah ada kayak mood mood board segala macam atau gitu? apalah. Mood board kita kan belum pernah kesana juga sih. Oke. Dari TikTok, dari IG mungkin di screenshotin kayak gitu, dari fotografer luar di Jepang sana. Ini tempatnya di sini bagus ya katanya ya. Kita samperin gitu. Oke. Jadi kita tetap cari referensi. Makasih lo udah dibantuin. Yes. Iya. Kata-kata. Tapi keren sih kalau sampai ke overseas ya. Terus ini sih, Mas. Aku kepo dengan satu hal sih. Apa di? Red cardnya berapa, Mas? Apa ya? Nanti tanya admin saya, nanti ada admin saya. siap. Ada admin saya nanti di sini. Tante ini udah berapa digit lah katanya. Tante ini ya. Tanya admin saya nanti. Sebenarnya kalau bahas red card itu kita lihat dulu kayak ke Jepang berapa sih Mhm. tiket pesawatnya, terus kita berapa hari di sana, hotelnya berapa. Terus kalau hotel sih biasanya kalau dulu satu kayak Airbnb itu Barengan kan ya, barengan. Oke. Kita masih
jadi satu biar kita enak ngobrolnya sama pasangan kayak gitu. Jadi bisa di total mungkin kalau kurang lebih ya sekitar 2 digitan gitu. 2 GT. Iya, ada lah Ya. segitu. Tapi berhubung ini saya kemarin ke Jepang sama teman saya, aku barter value. Oh, yang penting pada Jadi Saling menguntungkan. aku potret gratis sih. Gue potret gratis. Nanti hasilnya buat aku posting di vendor. Nanti bisa buat portofolio sama kalau ada Oke. apa gitu. Kan tadi bilang udah mau ketiga ini ya Mas, kalau nggak salah. Kalau yang kedua sama apa kebeda? Sama, cuma lebih ke foto keluarga sih ini, Oh, family. di foto keluarga. Ada lagi temanku sama kayak barter value gitu. Di sana udah nikah. Aku potret deh buat portofolio juga gitu. Pada intinya Mas Nura tuh suka main. Oh, suka Ya. main. Jadi sebenarnya buat main. Buat main. Gimana kamu caranya fotografi bisa membiayai mainmu? Nah, itu. Ini yang ketiga ini malah beda lagi. Nah, Gimana? lagi. Coba jelasin Mas. Tour, foto tour. Jadi tour apa? Ibu-ibu arisan gitu ya? Ibu-ibu arisan kayak gitu. Bajunya kuning-kuning gitu, merah-merah, warna-warni gitu. Bawain. Enggak sih. Jadi lebih ke kayak foto di sana temanku ada tour gitu. Aku diajak mau nggak motret tour ini oke. Aku yain. Kalau untuk regulasinya nih Mas Nural, maksudnya di Jepang tuh apakah ada kayak perizinan tertentu untuk kita foto prewedding atau foto apapun itu? Sejauh Mas Nural tahu aja. Jangan samakan kayak di Konoha ya. Nah, Konoha ya. Nih jelasin gimana Mas? Gimana? Motret di daerah Widas aja deketku itu udah ada HTM 300.000. Widas. Lu pernah mungkin di Widas? Sekarang 300.000. Sekarang 300.000. Denger ya. Oke. HTM. Lu mau di Jepang, mau di jalan apapun bagus. Free Mas. Free. Lillahi ta free. Dan itulah enaknya di kita juga Jepang juga akhirnya bisa dipromosiin dengan gratis kan. Betul. Gitu kan. Nah, kita kan enggak, yang penting Apa-apa cuan dulu. kalau di sini bayar. Apalagi kalau ada ormas-ormas kayak gitu beberapa bayar ya. Di daerah tertentu kan. daerah tertentu, oke, daerah tertentu, oknum. Aku baru datang lagi nih. Apa? Baru datang aku lagi. Baru aja datang. Oh alah, ya. Ini HTM-nya segini Kak. Dapat apa aja? Nggak ada. Jadi kita bayar 500.000 Juga bingung. dapatnya apa? Kalau mungkin air mineral terus makanan nggak apa-apa sih. Oke. Kayak di mungkin di Tawangmangu tuh. Oke. Di Sakura Kayak- lah. Enggak. Remaciri. Oh, oke, Remaciri. Remaciri. Kita bayar segini, dapatnya makan 3 orang, terus minum, pokoknya banyak lah. Itu kan Ada mutual feedbacknya lah. lah. Iya, ada feedback, ya. ada mutual. Ada feedbacknya. Kalau Mas Nurul ini agak riskan ini. Apa? Pernah bayar berapa paling gede itu Mas? Untuk charge nih, in Untuk charge. charge. Oh, charge. In charge lokasi berarti. Charge lokasi. Kalau kurang lebih 1 juta pernah sih. Itu di Waduh, lupa nih. Atsiri Oh setengah. iya, Atsiri. Satu setengah. 1,5. Atsiri itu. Oh 1,5 ya. Itu hampir sama kayak kita di Bali itu apa sih Den? Namanya Den? Farmhouse itu berapa Den? 2,5. Dapatnya apa? Itu dapetnya mogok foto pagi tok 3 jam ya. 3 jam tok. Before entrance ya dia. Ya Oh, setidaknya oke. ada mungkin dapat makanan lah, minum lah apa. Iya. Itu kan yang secara profesionalnya, Mas. Iya. Tempatnya secara kalau tempatnya yang non profesional tuh berapa Mas? Pernah nggak? Tadi tak bilang 300.000 itu. Oh, paling gede ya itu udah. Udah paling gede itu Mas. Soalnya Tapi di denger-denger Widas. aja ini. Kamu kalau gak tahu Widas, ini Widas. Udah. Ini 300.000 nih teman-teman. Nah, udah. Tolong editor dinaikkan ya. Oh ya Mas, untuk aku masih kepo dengan foto luar negeri nih. Apa yang menurut Mas Nurul sendiri itu yang perbedaan apa ya alam yang paling signifikan dari Indonesia dan Jepang gitu Mas? Kalau buat di foto lo ya. Pasti beda. Yang jelas mataharinya. Matahari di sini tepat di kepala. Oke. Iya. Kalau di sana mataharinya mentok
berapa ya? 90 gini tuh 45, 45. 45 derajat. Gini. 45 gini. Kadang Matahari. 46 itu juga balapan soalnya. Rossi ban 46 Rossi. Waktu itu. Jadi mataharinya tuh nggak sampai di atas kita, mataharinya tuh muter dari sini sana, dari Serong. Enak Tapi itu juga mempengaruhi hasil, Mas. banget. Oh, iya Mas Asrul. Nah ini kita ngomongin hasil. Oke. Berarti kan dengan lampu cahaya kan, cahaya Oke. matahari. Hmm. Nah kalau di Indonesia Mas, kalau misal prewedding Mas Nurel, paling bagus tuh di jam berapa sih untuk mendapatkan foto yang ciamik? Di daerah sini, Ya di Konoha. di Konoha ini paling bagus. Yang pasti pagi lah sama sore. Jadi sebelum sunset, sunrise kok sebelum sunset. Sebelum sunrise. Sebelum sunset sama Sesudah sunrise. Oh, cuma maksimal berapa jam 9 lah. Pokoknya jam 8 udah panas. Udah panas tuh, udah top itu dia. Oh, itu buat teman-teman yang mau prewedding ya. Jadi Betul. kayak Prewedding. matahari tuh gini kan di atas kita topi tuh gak kelihatan wajahnya. Iya, betul. Kalau di daerah sana gini kan kelihatan. Samping. Oh. Enak. Jadi Soft foto-fotonya di sana maupun jam berapapun jam 12 tetap enak, Tetap oke ya. tetap oke. ya. Oh, makanya ya hasilnya bagus-bagus ya. Makanya iya. fotografer luar negeri kan mesti api-api dicakno presete iki ning kene yo gak mato. Iya bener sih. Mas saya mood boardnya pakai ini fotografer luar-luar. Wah, luar-luar ini. Nah, Terus kalau buat balik lagi ke regulasi Mas, maksudnya adakah peraturan tertentu yang mungkin teman-teman ini nggak tahu apa Mas? Peraturan. Heeh. Selagi kita nggak ganggu mereka, mereka juga aman aja. Mereka juga nggak ganggu kita. Maksudnya Toh, contoh ganggu tuh gimana Mas? kayak jalan umum, mereka Oke. tuh sopan loh. Kita motornya di jalan, Oke. jalan rame gitu, mereka tuh minggir semua. Oh. Jadi kalau nggak nunggu dulu. Oke. sama bilang klonun, monggo. Nah, Gitu enggak? kalau di Enggak sini, ya? wes melaku aja. Allah semoga Mas. Gitu Sana loh. lebih sopan. Jadi ya balik lagi ke SDM mungkin ya Mas. Bener kan Jepang kan nomor 2 ya SDM-nya. Paling tinggi. Terbaik sedunia. Iya, Enggak pengen nikah di sana tuh. iya. Siapa tahu Aku nikah orang sih- Jepang enak loh. Apanya? Mungkin Pak Nai pengen ke overseas, mungkin menikahkan orang Jepang. Oh. Karena Mungkin ini sih, saya bingung bahwa berkatnya nanti bingung Mas ke masuk bagasi pesawat. bisa nanti saya bantu. Oh bisa dibantu ya Mas Saya Artam, ya. bantu. Yang kono ono berkatan ya Yon. Susi ya lu nih. Oke. Berkatannya susi. Oke, terus ini juga Mas, kan kadang ada beberapa negara yang regulasinya rada mengikat ya. Contoh, kan kayak di Singapura tuh ada regulasi yang terlalu mengikat. Jadi kalau yang saya tahu ini, di sana tuh nggak bisa, Sembarang motret. nggak bisa masuk fotografer dari luar. Oh, Kalau nggak salah, bener nggak ya? Bener. Oh bener. Kalau kliennya dari Singapura, Kliennya dari Singapura. ya kurang lebih gitu. Jadi klien dia domisili Singapura, ambil fotografer dari luar, Oke. nggak boleh. Jadi Tapi nggak kalau boleh. kliennya Kliennya Indo. dari Indo nikah di Singapura boleh. Oh. Belum pernah ke Singapura juga. Oh belum pernah. Belum. Tapi kalau Mas Donald sendiri negara yang selain Jepang sama yang satu tadi, yang pengen lagi kemana? Arab, Mas? Arab. Arab. Saya tanya Mas Donald dulu. Dubai. Saya tanya Mas Donald Arab. dulu. India gak sih? Keren India. Bangladesh, Mumbai gitu. Mapaci. Mapaci. Keren kan. Apa itu? Udah gak usah dibahas, kamu Oh, gak tahu ya. sorry. Kan saya tahu nggak tahu. Human interestnya banyak. Iya, kamu gak tahu. Browsing aja ya Pak Neb ya. Oh ya mungkin habis ini Iya. browsing ya. Untuk Mas Asraf nih. Mas Asraf sendiri tuh kalau di ngefoto di lokal dulu, lokal itu paling jauh di mana Mas Asraf? Foto aku boro-boro. Aku iki. pengen takut. Woi, saya. Gantian loh. Gantian. Kan pada berarti tukang foto. Lah iya. Kan basicnya kan kita di daerah kan. Di Mhm. daerah kan di Madiun Raya yo. Ya sama kayak Mas Nurul, cuman Mas Nurul ini punya kesempatan yang lebih lah. Punya kesempatan Gila loh, bisa Jakarta. masih lamaan saya, tapi dia lebih up. Oh gitu. Jadi kalau dibilang Gak sedih sombong, aku ini. sombong ini banget ini. Sombong ya. Sombong, sombong Ada dong. sombong ya ternyata. Congkak. Tai. Tahu tai apa? Gak aku Salut lebih. sih sama Mitem ini. Oh, iya. Eh, Tepuk tangan dong. Makasih Kamsia. Enggak sih aku tuh
sebenarnya aku yang pengen tak kulik banget ya. Kalau Mas Nurel tuh how to-nya gimana si fotografer kita, teman-teman kita lah Mas Nurel, teman-teman kita di daerah itu biar sama-sama punya mindset untuk sama-sama ini loh, kita tuh biar fotografer ini punya harga, punya value, punya kerjaan keren loh men, gitu loh. Nah aku tuh pengen ngajak Mas Nurel gimana ya Mas caranya ini ben sama-sama, ayo kita tuh ke arah sana. Soalnya ngomong-ngomong tentang itu, kan banyak tuh sekarang fotografer lokal yang sekarang bisa ke Jakarta tuh. Banyak kan. Banyak. Nah, apalagi kalau fresh graduate, muda-muda tuh pinter ya. Genzi lagi itu. Apa Mas Nurel menurutmu tips yang harus dilakukan sama teman-teman ini? Pinter-pinter ngulik sosial media juga sih. Kan kita kan di era ini kan enak buat cari referensi kan. Betul. Apa-apa udah ada TikTok, Instagram, tinggal cari. Referensi udah banyak, apalagi Pinterest. Pinter-pinter ngulik, apalagi teman-temanku ada yang udah berumur tapi masih motret dan hasilnya juga bisa disaingin sama Genzi sekarang. Kalau buat Mas Nurel sendiri yang menginfluence Mas Nurel sendiri itu siapa? Wah. Ini harus tahu karena dia pasti arahnya ke situ juga. Oke. Aku pengen tahu siapa. Sebutkan 3 influence menurutmu yang paling kamu sukai banget. Dulu jangan Govinda sih, Govinda Arumi. HI-nya storytellingnya mantap. Yang kedua Ridwan Didot. Oke. Wah gila. Di luar nalar. Sempat ngeklik tuh websitenya si vendornya Natif tuh. Aku buka. Wih. Fotonya tuh cuma terang-terang menurutku ya kayak foto biasa. Tapi kalau dilihat dari apapun objeknya itu kayak hidup itu. Terus yang terakhir? Siapa ya? 4 deh. 4 oke. Oh ya si Azhar aja. Azerbaijan. Lu kesini aja Silakan kita sambut ini dia Azhar. Siapa Azhar? Kan lu. Oh Azhar. Sorry salah. Sorry. Si Azerbaijan. My bestie gua. Dia direct klien tuh dari awal sampai akhir jadi mood board yang bagus tuh. Oke. Sampai mikir kok kon kuat yo kayak gini. Dia tuh kerja hampir 24/7. Terus habis itu kalau enggak luangin waktu sama keluarga. Dia dari story-nya sih yang beberapa ini enggak bisa ketemu soalnya dia sibuk sekali. Malang Buana ya lagi nih. Malang Buana. Itu Azhar tuh sampel kalau yang dari lokal bisa sampai ke ibu kota kemana-mana tuh Azerbaijan tuh. Betul. Dari Pasuruan. Bayangin Pasuruan bisa ke sana. Teman-teman tuh. Pride tuh. Gila tuh. Kita salut semua sih sama abang-abangan tadi ya. Branding dia, personal brandingnya tuh kuat, kenceng. Oke. Udah follow berdua gak sih? Udah follow ya? Udah Bang Azhar harus datang nih nanti. Bang Azhar harus datang nih. Oke, inilah Raketa Ngopi. Nah, aku sendiri Arabica Dewi. Lanjut keempat. Kalau dulu sampai sekarang pun ya temanku ya Bastian tuh. Bastian Haji. Alinia ya nggak salah. Alinia. Gila keren tuh. sih, still keren sih dia. Still keren, fotografer sentimental. Fotografer sentimental. SSST ya. Terus yang terakhir aja lah. Bos gua dari Solo. Acil. Siapa tuh? Si Gopar. Tuh kayak ngurusin bisnisnya itu bagus. Kalau Mas Nurel ini kan udah berkecimpung di wedding juga. Ego Mas Nurel sama ego kalian kan beda nih. Sering bertempukan. Betul, sering bertabrakan nih. Cara menyelaraskannya gimana Mas Nurel? Semoga klien saya atau klien kalian sebelumnya udah lihat foto dulu yang pertama. Jadi nanti nggak ketika kita selesai motret, Mas nanti editin fotoku yang kayak terang-terang gitu. Oke. Ego dia kan pengennya kayak yang terang-terang, terus foto kayak gini. Nah, sedangkan si mungkin vendor saya itu kayak lebih kayak art. Iya. Artsy ya. Tapi lebih kan pasti ekspektasi
versus Bener. realita ini kan saling bertabrakan Mas. Bener. Betul. Kita kerja itu setiap hari dikasih kado. Jadi suruh buka kado surprise kayak gini. Malam dikirimin mood board kayak gini. Oke. Datangnya besok buka kado jreng. Tara. Ego kita udah pengennya menggebu-gebu. Bayangan kita udah bagus, motornya di sini. Oh ini kayaknya ini. Oke. Ternyata beda Sudut konsep pandang. dari sudut pandang kita. Tapi mohon maaf loh ya. Oh, Itu apa? Bukan menjudge Oke. menjudge mereka. Tapi setidaknya Porto itu kalau moodboard kembali ke moodboard. Moodboard itu ambilnya yang fotografer kayak di desa bisa motornya HI kayak gini, ditaruh sini. Kita tuh udah tahu gitu. Jadi bahasanya itu harus juga sadar diri dan mawas diri. Iya. Bahwasanya acaraku seperti apa, arahnya ke sini nih moodboardnya. Enggak terus acaranya seperti apa, tapi moodboardnya ya kayak di Pinterest dan kawan-kawannya itu. Ya, terus ketika waktu hari H, ego kita kan udah kayak gini tuh. Ego dia udah gini. Ya gak apa-apa, kita main aman dulu. Motret main aman dulu. Pokoknya ini udah ke foto semua aman. Terus ini pembagian 60% ego klien, 40% ego kita. Iya. Oke. Jadi kayak beberapa aku foto dari hal-hal yang nggak mungkin dari klien nggak dilihat, nggak dipengen, aku tetap aku foto, nanti aku edit gini-gini. 60%-nya itu dari klien, egonya keinginan klien lah. Jadi aku tetap foto. Kayak gitu. Aku bagilah pokoknya. Siap. Nggak bisa sih kalau ego kita terus Full nggak bisa kan pasti. dia yang bayar kita. Kalau misal nih ada klien mau hire nih dari Mas Nura atau Aksara Nyata. Oke. Kan Mas Nura kan Aksara Nyata nih. Itu biasanya gimana tuh? Treatment yang kamu lakukan ke klien tuh ya apa? Dari dia di lapangan aja, di lapangannya aja. Beberapa ini aku udah ada si Ega, aku suruh handle Ega. Ega tuh yang mana, Mas? Ega Gandhi kayak. Oh, alah. Jadi aku tinggal nanti Ega ngirim saya kayak rundown acara sama ini mood boardnya, ini nomor kliennya. Beberapa kalau mungkin ada pertanyaan, kalau kliennya minta ada request ke saya, nanti juga saya handle. Kalau lebih rata-rata sih private sih. Oke, private. Jadi pendekatan dari private itu lebih Deep ya. lebih deep Lebih deep. sebenarnya. Beberapa kalau sampai fotografer yang luar kota tuh dia sampai tanyain playlist lagu, kayak gitu. Kamu suka warnanya apa? Kamu suka nonton film apa? Itu pengaruh tuh, Mas. Ih, pengaruh banget. Riset karakter Riset calon manten karakter kita. calon manten. Itu loh. Klien itu penting di riset nih. Mas Nurul juga kepo tentang postingan Instagram klien juga apa gimana gitu? Bener. Ada beberapa, Mbak izin follow ya. Oh ya nggak apa-apa Mas. Mbak kamu kelihatannya suka warna coklat, bagus deh. Pakai baju ini nanti. Jadi kita buat grup. Oke. Kayak private tuh. Buat grup calon cowok sama si cewek. Bertiga kalau enggak sama si Ega. Jadi satu, kita briefing di situ. Iya. Nentuin tempat, nentuin jam, mau bisa gini, terus masuk ke ranah agak pribadi, maksudnya pribadi mereka, bukan pribadi masing-masing, pribadi mereka. Oke. Mereka tuh interaksinya kayak gimana? Udah kenal berapa tahun? Kayak gitu. Berarti mood board juga dari Mas Nurel. Moodboard dari kita sharing. Oh, saling sharing. Ya. Jadi sharing, Mbak kamu pengen muter kayak gimana? Kayak gini. Aku tambahin deh kelihatannya bagus. Jadi kita tuh nggak bisa. Kalau saya ya, ada beberapa fotografer lain yang dia kekeh ikut moodboardnya dia ada. Oke. Tapi ada yang ngikut si klien juga ada. Tapi aku dibagi. Mbak aku tambahin gini nggak masuk nggak? Ya Mas bagus. Satu konsep ini nanti dijadiin ini. Terus aku satu konsep aku minta ini ya Mbak. Mungkin bisa buat porto gitu. Jadi aku udah gambar ini Mbaknya cocoknya ini. Alhamdulillah ada beberapa malah diupload yang konsep ini. Biasanya banyak akhirnya kalau ikut fotografer tuh dibagus ya kayak gitu. Ini Mas Nurel, untuk para calon-calon klien nanti yang mereka nggak tahu di
balik layarnya seorang fotografer tuh kayak gimana Mas Nurel? Satu jawab sedikit ya. Ya boleh. Ruwet. Ruwet Mas. Ya. Ruwepet di belakang Repotnya layar. gimana? Ya, Mas Kosel. Nurel bisa jelaskan. Boleh dijelaskan Mas Nurel? Kau wesel. Coba pe. Ada di titik burnout tuh pasti ada. Benar tuh gimana Mas? Mohon maaf. Burnout tuh- Jangan pakai bahasa-bahasa kayak gitu Kamu Mas. pernah denger toh? Enggak Kak, benar. udah selesai acara nih, kita baru nyampe nih di kantor nih. Kak, bisa nggak kirim 1-2 foto dulu? Oke. Pak Naib belum pernah ngerasain itu kan? Belum pernah. Nah, makanya jelasin dulu Pak Naib. Oh iya, mohon maaf ya. Aku mau nomor amplop tak ya. Cukup. Yang kedua, di balik fotografi itu apa-apa mahal. Oke. Kamera berapa? Berapa Mas? Murah. Ini Murah. bagi yang ini. Murah. 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 Bagi yang ini murah. Mas Nurel pakai apa toh kameranya? Kebetulan Nikon Z. Nikon tuh jelek loh. Kok bisa? Kok bisa ya? Kalau dipakai anak kecil. Oh. Saya tuh belum selesai. Oh. Agak Tapi bahaya. Ya. Mas, ini Nikon banget apa enggak? Nikon banget. Oh Nikon banget. Enggak pegang om-om pade-pade Sony itu kan? Enggak. Pade-pade Sony itu biasanya Enggak. kayak Tazar ini pade Sony Oh terus. pade ini. Sony itu. Oh ini. Itu pakai pade Sony itu. Ya Pak Desa. Saya masih pakai Sony saya. Oh. Kalau Bude Fuji Bude Fuji bagus sih Bude Fuji itu. sih cuman Kalau dijual lagi agak down price ya. Nah itu. Kalau Cik Canon, Cik kalau Cik Canon Canon- tuh rata-rata malah yang Canon ya, malah yang agak berumur tuh. nah Oh, itu. ada berumur. Kalau Kakung Hasselblad Kakung Hasselblad itu rata-rata orang yang udah gak butuh uang gitu ya. Ya. gitu ya. Ya dia hobi saja. Yang hobi Udah. saja. Tuh. Leica. Saya nggak pernah tahu itu Leica apa Mas. Leica. Oh Leica. Leica itu Chinese gitu. Kamu gak pengen pakai Leica ya? Aku pengen, cuman kayaknya kalau di industri kita gak cocok ya kayaknya ya. Oh, nggak nggak cocok. fungsi. Ya kan ada beberapa klien yang kelihatannya power nih, klien Bisa, power. bisa. Kalau kliennya sebulan cuma 2 tok kayak gitu kan, yo balik modalnya 2 tahun. Jadi banyak di sini. Kalau aku udah tahu tuh cuma di Leica. Tenteng itu loh, Mas Nurel, Tenteng, tapi dia pakainya Canon. Karena ada tuh cuma Tenteng doang gitu. Ada tapi ada ya. mungkin bisa Ada jadi, ya? mungkin ya. Ada ya. Aku pendapat kalian berdua ini paling umum untuk merek foto ya, merek kamera nih. Merek kamera paling umum untuk di industri wedding itu apa biasanya? Paling umum. Sony. Sony. Kenapa masih nggak pakai Sony Mas kalau pakai umum Mas? Pakai Udah Sony. pernah pakai Sony A72? Jepat. Nah, itu Jepat selalu. Selalu. Langganan Jepat. Itu kamera 2 Sony. Kalau ada orang ya pakai kamera Sony 2. Ini yang satu masuk bengkel, Oke. yang satu antri masuk bengkel. Udah mulai ancang-ancang ya. Tapi kalau Apa? boleh nggak aku jawab bareng sama Nurel Oke. tentang lensa. Oke. Sebutin satu lensa, menurut kita bagus. Oke. Oke ya. Oke ya. Bareng Rel ya. Apa nih, Sony apa? Lensa. Lensa random terserah Lensa. ya. Oke ya. Hitungan 1, 2, Vokalnya. Oh vokalnya. Vokalnya ya. Oke. 1, 2, 3, 75. 75. Oh. 75 Voigtlander. Cocok? 75. Udah selesai. Itu agak pricey Oke. tapi juga agak mundur ya. Nah, Agak mundur apanya nih? Enggak, maksudnya kita motret itu agak mundur. Agak jauh. Oh, agak jauh dari 75 ini maksudnya apa Mas? Sorry. 75 mili Voigtlander. Voigtlander itu brand Kakung juga. Oh, brand Kakung Cuman juga. dia kalau dipasangkan ke Nikon, ke Sony Oke. itu ciamik lah dia. Ciamik. Enggak, kalau bahasa aku ya enggak alay. Nah, Oh, enggak alay. Enak. Warnanya putih gitu. Nah, Wah, itu. ganteng tuh. Ganteng kan. Kalau boleh tahu harganya berapa? Wah, itu Silakan cek di Shopee, linknya di bawah sini. silakan cek. Tapi maksudnya Mas Noel pakai lensa tersebut udah juga lumayan lama Mas. Lumayan kalau nggak salah. Udah 3 tahun. Kalau setupmu gimana Mas Rel? Kamu Setup. bawa 75 tok atau ada aja lensa-lensa lainnya? Harusnya Harusnya ada. harusnya dual cam yang
ini gear impianku Oh, ya. oke. Kita ngomongin gear impian ya, kawan-kawan ya. Nanti Ya. yang kedua baru yang punyaku. Ya. Gear impian. Tolong dos semua gudang di kita Monggo. ke arah sini ya. Re. Ya, semua ke sini. Nikon ZF. Oke. ZF yang warna silver. Oke, Cami. Dipasangin Void 75. Cakep. Cakep tuh. Cakep. Silver sama silver. Ganteng. Terus yang kedua Nikon Z6 Mark II lah, kalau enggak Mark 3. Mark 3 ya. Itu satu lensa bisa semua, kalau enggak 2470 ya 2875 yang agak Oke. Ya. price down lah. Price down. Sportnya. S ya. Yang S series S ya. series. Di kantong sini ada satu lensa Oke. 58 mili. 58 mili. Nano. Nano dong. Nano ya. Enggak nano, enggak moto. Wes. Bisa bilang ke kamera, Mas? Enggak nano, enggak moto. Itu sebenarnya slogan siapa ya? Aldianza kalau nggak salah di Majenik. Majenik. Pernah lihat. Oh ya, untuk menurut Mas Nurul sendiri, apakah gear itu juga mempengaruhi kualitas foto, Mas? Ini agak berat ya, Mas Aib ya. Saya Saya udah mulai naik ini, udah mulai emosi saya. Man behind the gun gak sih? Yes. Man behind the gun. Who's the pilot? Enggak sih, beberapa ini sih videographer ya. Mhm. Rata-rata pakai kamera camd kayak gitu. Asik. Kamera cam itu kayak gimana, Mas? Kayak kamera raw nama footage buat ya. footage Handycam. Oh, handycam. handycam. Handycam itu kan dulu kan ya itu dipakai. Apalagi sekarang, kemarin ada temanku yang pakai roll gini malahan. Oke. Videographer pakai roll gini. Tuh. Capek ya kayaknya ya. Capek, udah suaranya ya, kayak udah capek. diesel tuh. Kayak capek ya. Kor. Post pro juga capek kayaknya itu ya. Oke. Cuci Jadi dulu. sebenarnya man behind the gun. Terus yang kedua, menurutku itu buat mempermudah kalian kerja, workflow-nya kalian ini lebih enak. Jadi sebenarnya berarti penting. Oke. Lu sebelumnya pakai kamera A6000. Oke. Sekarang pakai A7S Mark 10 mungkin ya. Wih, Mungkin. oke. Jumping jauh ya. Pakai A7S Mark 10 mungkin ya. Jumpingnya Oke. jauh ya. Itu kalau pakai A6000 mau grading gimana kan masih mikir. Yap. Terus kalau gearnya lebih tinggi lagi, lu mau grading gimana kan lebih enak. Jadi sebenarnya lebih enak kalian buat output hasilnya sih. Sebenarnya di situ ya gitu juga. Masnya ini tuh punya vendor ya, Mas? Mas Nurul punya dong. Punya Aksara apa? nyata. Aksara Nyata. Aksara nyata. Aksara Nyata tuh Satu-satunya vendor yang aku respect sampai saat ini dan masih terus bahasanya apa ya, mencari ide-ide kreatif lah. Rata upload saya. Nah, makanya dia tahu apa tuh. Cuman di bensin kan kita tahu ya sama-sama fotografer ya. Dia salah satunya juga yang ayolah ki nggak hobi yo, ayolah bisa bikin gini lah. Ya, termasuk Nurel ki. Tepuk tangan tuh Nurel. Oh, tahu apa? The best. Termasuk Ega yo, Ega ngene lho. Ya lo. Keren. Kita tampil ke Mas Ega. Ting. Nah, dia ada. My admin Oh, adminnya Mas Ega. Manager. Oh, manager. Bahasanya manager aja. Jadi Aksara Nyata tuh kalau boleh dikasih tahu secara singkatnya tuh berdirinya kapan, Mas? Singkat aja. 2017 2017. Langsung Mas Ega juga ada ini. belum. Oh, belum. 2001 Ega. 2001. Heeh. 2001. Kaget aku ya lo. Oh iya. Udah ya. 2001. Kok dua ya geblek ya? Memang dia jenggotan ya, Primo. Cuma dia gak gitu. Sorry. Dia masih muda kok, Rel. 2021. Sorry. 2021. Kalau di balik Aksara Nyata tuh siapa aja, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Yang pertama saya, Oke. yang kedua Ega, yang ketiga Oke. ada bagian layout. Nah, Peter namanya. Peter Parker. Peter Parker. Ini udah hampir di penghujung. Duh, aku gak pengen lo. Sik tau pe. Yo, sik tau. Akhirnya mulai. Ya Allah. Hatrete lagi turun nih, Pak Nek mau nikahin siapa lagi Aku kayak ning toh? nggone Pak Santo kono lho. Tinggal dulu aja Pak Santo. Tinggal Ini sih, Mas. masih perlu dibicarakan dulu ini. Iki gak apa-apa iki. Iya, gak apa-apa Engko sebentar aja. ingin tulungi ya, Mas. Nggih, mangke amplopnya double pun aman. Oh, nggih. Nggih. Aduh, Pak Santo, ngapunten nggih Pak Santo. Pak Naib ada pertanyaan tambahan nih Pak Naib. Apa? Mas Nurel ada fotografer daerah sini yang kamu nggak suka gak Mas Nurel? Wih. Siap.
Iya ini gimana ya yang nanya ini ya? Iya nggak usah jawab nggak apa sih sebenarnya. Iki sing WA apa Mas? Kelihatannya ini ada panggilan dari SSW buat lari. Ini kelihatannya mau lari 21 aja. Gak usah gini, gak usah ngomongin orangnya. Aku pengen tahu Mas Nuril apa sih bad habit yang teman-teman Mas Nuril tuh gemes tahu, ayolah dirubah. Menurutmu apa? Bad habit ke teman-teman ya. Ya ke teman-teman kita sendiri. Satu mungkin kayak telat sih. Ada beberapa temenku yang Nggak kadang disiplin, nggak disiplin kayak gitu. Pokoknya yang paling krusial pernah telat kayak gitu. Telat ya. Telat. Ini udah jadwalnya jam segini, akadnya dia belum datang kayak gitu. Terus aku omelin tapi nggak sampai marah-marah enggak. Ngomel aja ya. Ngomel-ngomel kayak itu. Misu-misu nggak, Mas? Anjing. Untungnya ada saya pun beberapa nyimpen kontak nomor dari keluarganya dia beberapa. Kamu chat istrinya langsung? Enggak dong. Oh enggak. Kakak kaget saya. Ibunya? Iya ibunya, adiknya gitu, ada beberapa yang itu. Ada nggak kalau telat kayak gitu. Mas Nel, aku pengen nanya nih tentang kamu tuh seberapa sentimen banget ke keluarga itu yang terjadi ke fotografer, which is ke kamu sendiri. Apa sih yang sering kamu rasakan kayak, aduh ini bapak ibunya ternyata lagi marahan nih atau something hal terjadi? Pernah cuma lupa momennya pas apa terus mau ceritain gimana. Tapi aku pernah motret sampai dipegang Hah? Oh gini. Ya. Sama keluarganya Mas? Sama keluarganya. Jadi ini lebih ke arah Cengkewing. Personal ke fotografer. Kalau Nah hasilmu kok ini aku udah foto blas. Anakku terus mau foto. Enggak. Foto Ceritanya gini. aku. santai Mas, santai, gak usah emosi Mas, santai. Mas, santai Mas. Ngerti ki anakku Mas. sing rabi tapi sembari aku lho. Mas. Antum lho ya. Mas, santai, sabar, tenang. Mirip. Mirip. Cerita singkatnya si pihak keluarga tuh pengen show off lah keluarganya dia, bukan bapak ibunya. Pokoknya keluarganya dia show off gitu. Terus sebagai fotografer kan ngatur buat foto keluarga, acara kan semuanya yang tahu, semua tamu ya maksudnya. Gak ada WO dan itu pun belum ada WO Semasif sekarang. Itu kita kan yang ngatur. Oke. Dia nggak mau. Kamu itu fotografer ngatur-ngatur kita tuh yang punya acara. Kamu orang mana? Diajak keluar, giniin. Oke. Dah, ini sampai ada pukulan kena wajah dikit. Aku kemasin semua tuh barang. Oke. Cabut. Ini file kalau sampai aku jahat, aku hapus aja. Oke. Kelar. Sengeri itu loh sebenarnya. Pernah itu. Di kabupaten. Kota. Oh, kota justru. Di kota malah dia. Iya. Orang powerful berarti ini orangnya. Enggak. Enggak ya. Oknum lah. Nah, aku ya Oknum. dikira itu. Sekali Kamu kok ngatur-ngatur saya? Ngapain lo? Ayo berantem di sini gitu. Itu aku masih kecil, 2018. Sekarang. Sekarang Ajak balik berantem. tak ajak balapan belayu. Enggak aja lah, jaga gede. Kan ya kena. Oke Mas, pandangan dan keinginan aksara nyata untuk 5 tahun ke depan gimana Mas? Bismillah, lancar. Alhamdulillah. Amin. Kayak me time itu loh. Me time. Alhamdulillah. Kayak me time tuh kan tumbuhnya bup. Apa gini? Apa iki? Jelaskan yang terakhir. Sampai bikin podcast kayak gini loh. Kan berdua ya. Oke, untuk Mas Nuril sendiri, untuk pesan untuk calon manten itu gimana Mas? Ki mantan ki. Mantan lawas maksudnya. Mana? Sembunyi loh. Lawas. Jangan salah pilih vendor. Terus lihat dulu porto mereka. Oke. Portofolio mereka. Yang ketiga, budget kalian sesuaiin. Terus komunikasiin sama vendor-vendor lain lebih matang lagi, lebih enak lagi. Terus kok banyak ya? Enggak apa-apa. Santai nih Mas, tenang. Jaga kondisi tubuh yang biar fit. Kalau waktu acara nikah saling percaya. Keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong semuanya. Keren. Berat Mas Asrop ini.
Pesan untuk calon mantan ini berat Mas Nurul lagi. Ya itu idaman semua fotografer, semua Wah, vendor aku apa fotografer. Semua vendor. Pasti idamannya seperti itu. Head rate-ku munggah nih. Head rate mati. Oke, kali ini dari para saksi berdua ada pemberian merchandise ya. Wah, udah selesai. Wais. Ya iki. Ini Mas Nurul ada pemberian merchandise dari kami, bisa diterima. Kasih tahu dong ke kamera ayo. Wis. Oh, tahan dulu foto Mas, foto. Semoga omongan tadi bermanfaat ya teman-teman. Amin, amin, Ya, amin, Tapi amin. kelihatannya kok kosong semua ini nih. Enggak, kita nanti edit jadi bagus kamu. Betul, Nah, betul. kabeh. Dikira kanggo sini. Dia semua. Oke, untuk para vendor-vendor ini vendor the best lah menurut aku ya. Ya. Makasih untuk Mas Amin. Nurul. Sehat-sehat terus. Sama-sama, Mas Nurel. sama-sama. Jangan berhenti berkarya. Amin. Jangan oke. berhenti untuk mengkritik teman-teman dan Betul. menyarankan yang terbaik buat daerah kita juga. Betul. Saling ingetin sih. Saling Betul ingetin. sekali. Untuk calon-calon pengantin nanti, pengantin. Ya, Untuk calon pengantin nanti, pilihlah vendor foto yang menurut kriteria kalian ya Mas Nurul, betul ya. Betul. Makanya carilah sesuai dengan keinginan kalian, jangan salah pilih, dicek vendornya valid apa enggak, betul ya? Betul. Betul. jangan sampai tertipu di dunia wedding ini. Betul. Wah, Ya. yang kemarin dibahas tuh. Nah, mending kalian bayar juga profesional, tapi yang didapatkan juga bagus dan profesional. Betul sekali. Oke, terima Let's kasih. close. Terima kasih banyak Mas Nurel. Sampai jumpa lagi untuk kalian semua. Bye bye.